Hal ini menentukan bagaimana uang datang. Sebenarnya uang datang itu bisa ditentukan dari berbagai hal ya, yang terutama apa yang bisa kita jalankan, apa yang bisa kita lakukan, ya itulah yang akan mendatangkan yang namanya uang. Nah, di sini kita sama-sama diskusi ya, sama-sama belajar. Sebenarnya video ini dipakai untuk ya kita membuka sebuah topik ya. Nanti kalau untuk diskusinya teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahi juga boleh ya. Dan kita langsung di poin pertama. Apa yang dipercayai akan menjadi realita. Ketika kita percaya pada suatu hal atau kita percaya bahwa kehidupan kita ini akan membaik, terus kehidupan kita ini berubah dari kondisi yang mungkin bisa dibilang ya minus atau bahkan mungkin kekurangan, maaf ya, itu menjadi sesuatu yang berlimpah, menjadi sesuatu yang ya pokoknya kehidupan kita ini menjadi lebih maju dari sebelumnya. Itu harus dipercayai. Kalau kita nggak percaya bahwa itu semua bisa terjadi, ya mana bisa, kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa, dan kita justru menganggap segala sesuatunya itu adalah hal yang mustahil. Ketika kita udah percaya dan kita yakin bahwa semua itu bisa kita dapatkan, apalagi nilai uang tertentu, ya terserah teman-teman pengen punya uang berapa ataupun penghasilan berapa, nanti teman-teman bisa tentukan sendiri ya. Teman-teman bisa programkan pada pikiran bawah sadarnya, dan teman-teman harus percaya dan yakin. Ketika Anda percaya dan yakin, ya pintu akan terbuka dan semua peluang itu akan datang. Mungkin kadang gini, ada orang berprinsip kalau yang namanya jatah keberuntungan itu bisa full datang di depan, habis itu udah nggak beruntung lagi. Ya sebenarnya nggak gitu. Semua tergantung bagaimana kita memprogram kehidupan kita itu dalam pikiran kita, dalam pikiran bawah sadar kita. Saat kita mau merubahnya, saat kita mau memprogramnya, itu justru akan menjadi kehidupan yang nyata, kehidupan yang itu realistis. Karena apa? Ya seiring berjalannya waktu, terus kita dihadapkan dengan proses-proses yang mungkin ada yang macam-macam ya. Tiap orang beragam ya. Pertama, itu adalah pendidikan mentalnya. Ketika mentalnya udah terbentuk, mentalnya udah tangguh, dan siap menghadapi segala hal, terus itu menjadikan diri kita adalah orang yang inovatif. Kita bisa merubahnya, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi gambaran kita. Misalkan, Anda pengen punya penghasilan nih 100 juta dalam sebulan, ya itu bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang merupakan angan-angan. Mungkin kalau orang yang nggak paham dengan konsep law of attraction, dia akan menganggap itu sebagai khayalan, itu sebagai ya pokoknya halusinasi, terus hal-hal yang mungkin dianggap terlalu tinggi mimpinya. Loh, mimpi sama-sama nggak bayar loh. Lu mimpi jatuh sama lu mimpi hidup mulia, pilih mana? Enakan hidup mulia dong. Kita mau bagaimana juga bisa. Kita mau bantu orang bisa. Kita mau bantu mungkin siapapun itu juga bisa. Kita pengen bagaimanapun juga bisa. Yang jelas tetap pada koridor, bukan kita terus melakukan hal-hal yang itu melanggar hukum. Nah, itu nggak boleh ya. Percaya aja bahwa kehidupan teman-teman itu bisa diwujudkan. Nah, dari situ kita harus memprogramkan apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita memprogramkan hal-hal positif, maka hasilnya akan positif. Berlaku juga sebaliknya. Makanya ketika teman-teman nanti timbul rasa takut, timbul rasa cemas, itu segera dibenerin ya. Segera dihapus aja rasa ragu, rasa takut. Pokoknya jalani aja. Orang sama-sama kita punya impian loh. Untuk punya impian yang bikin kita maju, atau kita ya di situ-situ aja merasa hal yang itu nggak berguna ataupun itu nggak bisa, ya semua tergantung ya, semua terserah bagaimana kita mempercayai apa yang menjadi tujuan kita, maka itulah yang akan jadi realita. Dan kita lanjut di poin kedua, ubah keyakinan negatif tentang uang. Nah, mungkin ada yang berprinsip kalau punya uang itu harus melakukan ini itu, atau ya pokoknya hal-hal yang ya kita mungkin di masyarakat melihatnya sebuah keburukan, atau bahkan kita melihat orang-orang yang mungkin berhasil ya di lingkungan kita, ya kitanya bisa aja iri, wah korupsi tuh, wah nyolong tuh, wah nipu tuh, bla 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 ya, pokoknya hal-hal yang itu sebenarnya kita sendiri nggak tahu tapi kita udah menuduh. Nah, itu harus dihilangkan ya, itu kita nggak boleh pelihara. Kenapa? Ketika kita memelihara itu ya, yang namanya keberlimpahan, yang namanya keberuntungan itu menjauh dari kita. Kita harus menyesuaikan ya, perasaan orang yang seneng
ketika mendapatkan sesuatu, ketika memiliki sesuatu, ketika bisa membeli sesuatu yang mungkin itu sudah diimpikan sejak dia kecil atau bahkan udah ditanamkan oleh orang tuanya, terus kitanya iri, ya itu sesuatu yang sangat buruk nanti terjadi pada kita. Bukan saya mengancam, bukan saya menakut-nakuti, tapi apa? Kinerja pikiran bawah sadar kita, apalagi mengenai uang, ketika kita menggambarkan hal-hal yang menyeramkan seperti itu tadi, yang kita menuduh orang, itu kita menariknya dalam kehidupan sendiri loh. Hati-hati. Masalah, wah dia kaya, dia mau ini, mau itu, bisa bla bla bla. Masalah nanti ternyata sesuatu yang dia lakukan adalah hal yang melanggar, ya itu konsekuensinya untuk dia, tapi kan kita menariknya adalah sesuatu yang positifnya. Oh banyak uang, oh bisa beli mobil baru, oh bisa renov rumah, oh bisa beli rumah, dan berbagai hal yang itu tentang keberlimpahan. Jadi kita tetap positif ya soal uang. Kita lanjut di poin ketiga. Apa yang dipikirkan itulah yang kita tarik. Maka apa? Apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Ya contohnya ketika kita berpikir segala sesuatu itu mudah, segala sesuatu itu menyenangkan, maka hal-hal yang mudah dan menyenangkan itu akan datang, akan kita temui. Terus kalau kita berpikir kok susah, wah hidup ini terlalu menderita, hidup ini terlalu sulit, dunia ini terlalu kejam, ya itu Anda menariknya juga dalam kehidupan. Jadi ketika Anda menginginkan keberlimpahan, apalagi nilai uang tertentu, Anda harus memikirkan dengan konsisten nilainya, terus Anda bisa menyimpannya di mana, Anda gunakan untuk apa, ya itu Anda harus pikirkan dan Anda harus pancarkan energi yang itu membawa Anda ke arah situ, bukan sebaliknya. Nanti wah caranya gimana, wah nggak mungkin lah, waduh ini sesuatu yang kurang baik, ini bla bla bla, nggak sesuai dengan keyakinanku dan ini nggak ada dalam ajaranku. Seperti itu. Sebenarnya law of attraction itu Anda pelajari dari ilmu apapun itu ada loh, dari agama apapun itu ada, hanya saja mungkin pemikiran yang belum nyampe atau orang yang membagikan ilmunya tidak mengajarkan bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah dari situ makanya timbul persepsi-persepsi, ini ganggu iman saya nggak bla bla bla. Ya lupakan aja ya, maksudnya bukan lupakan keyakinan Anda, tapi udah lupakan aja. Anda cari dalam kitab suci Anda pasti ada. Kita lanjut di poin keempat, tindakan holistik. Nah, tindakan holistik ini adalah kita selaras ya dengan tindakan kita, terus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi kita harus menyelaraskan. Ketika kita sudah menyelaraskannya, ketika kita sudah semuanya itu sinkron, kemudahan dan peluang itu akan mudah kita tarik dalam kehidupan kita. Apalagi nilai uang tertentu yang pokoknya terserah deh teman-teman mau tentukan berapa, mau 10 juta per bulan, 10 juta per hari, bahkan mau nilainya berapa. Yang penting Anda harus selaras dengan energi uang dulu. Kita juga kalau baru belajar, sebelum kita mencapai target yang sebenarnya kita incar atau kita ingin dapatkan, maka kita realistis aja, kita bentuk itu nilai yang sesuai aja. Misalkan udahlah sebulan cukuplah 5 juta, nanti udah dapat 5 juta naikkan lagi ya, seperti yang udah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa gunakan peluang, bisa gunakan kesempatan, dan manfaatkan dengan tindakan yang selaras ya. Jangan nanti belok-belok ketika teman-teman wah udah dapat nih 10 juta per bulan atau 100 juta per bulan, terus Anda belok-belok kawin lagi lah, terus punya ini punya itu yang sebenarnya bukan untuk Anda, bukan untuk keluarga Anda juga, dan itu Anda gunakan untuk hal-hal yang kurang baik, maka ya Anda tidak akan pernah mendapatkan itu ya. Jadi tentukan niat Anda dulu. Ketika Anda punya banyak uang sesuai dengan apa yang menjadi target Anda, ya silahkan rasakan bahwa semua itu adalah sesuatu yang nyata. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai.